Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari-hari ini banyak di antara kita yang sedang diuji dengan sulitnya rezeki. Usaha sudah dilakukan, doa pun tak pernah tertinggal. Namun hasilnya masih jauh dari harapan. Disinilah saatnya kita merenung dan kembali memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena rezeki itu bukan hanya soal kerja keras semata, tapi soal kedekatan kita dengan Sang Maha Pemberi rezeki. Banyak orang mengira bahwa pembuka rezeki itu harus amalan yang berat. Padahal justru amalan sederhana yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah itulah yang bisa membuka jalan pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Pendek dan sederhana namun luar biasa dalam maknanya. Di dalamnya terkandung tauhid yang murni. Surat ini adalah pengakuan penuh bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada suatu apapun yang setara dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini bukan sekedar rangkaian kata. Ini adalah pengakuan tauhid. Pengakuan bahwa hanya kepada Allah kita bergantung. Dan siapa yang mengesahkan Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dan amalnya, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Mari kita lihat bagaimana keutamaan surat ini telah disebut dalam banyak hadis dan kisah nyata para sahabat dan umat terdahulu. Beberapa keutamaan surah Al-Ikhlas antara lain menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah mengadu merasa sakit pada tubuhnya, beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu meniupkannya ke telapak tangan dan mengusapkannya ke bagian yang sakit. Ini bukan sihir, bukan sekedar kebiasaan. Ini adalah terapi rohani yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Karena dalam ayat-ayat itu terkandung energi tauhid dan cahaya penyembuh dari Allah. Setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setelah sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggoda melakukan maksiat, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah karena hidupnya serba kesusahan. Lalu